Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan para siswa semuanya, bertemu kembali dengan saya di sini dengan pembelajaran PPKN khususnya kelas 8, dan kali ini kita akan membahas tentang bab 6 bagian yang D. Nah, jadi bab 6 bagian yang terakhir. Untuk itu ikuti terus video pembelajaran berikut ini. Baiklah teman-teman, kita mulai pembelajaran PPKN bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Ini bab 6 adalah bab terakhir untuk semester 4 atau semester 2 untuk kelas 8. Pertemuan keempat ini atau pertemuan terakhir kita akan membahas tentang mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Ini bagian yang D, mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa ke depan makin kompleks, baik dari ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Bangsa ini masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tantangan yang makin besar menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu, bahu-membahu, untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain di dunia, di mana setiap jiwa yang lahir di bumi pertiwi harus mempunyai peranan untuk ikut berkontribusi dalam memajukan bangsa sesuai dengan jabatan dan kompetensinya. Nah, berkontribusi di sini artinya kita sebagai warga negara harus bisa memberikan sumbangan untuk bangsa dan negara sesuai dengan jabatan dan kompetensinya. Maksudnya sesuai dengan peran kita sebagai apa, sesuai dengan kemampuan kita. Jika bangsa ini terus berseteru di internal atau dalam negeri, akan sulit untuk secepatnya bersaing dalam percaturan dunia yang sangat kompetitif. Kompetitif itu yang sangat banyak persaingan dan penuh persaingan. Konflik hanya akan membuat bangsa ini mengalami perpecahan dan jiwa dibiarkan. Perpecahan dan jika dibiarkan. Saya ulangi, konflik hanya akan membuat bangsa ini mengalami perpecahan jika dibiarkan. Akan mengganggu stabilitas negara. Pada gilirannya, itu mengguncang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, perlu kita pupuk semangat dan komitmen kebangsaan dalam setiap warga negara. Hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Bagaimana agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satunya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap sebagai berikut. Nah, ini
berat. Jadi supaya kita bisa berpartisipasi, maka kita harus mempunyai sikap sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain sebagai berikut. Nah, cinta tanah air bentuknya seperti apa? Yang A, menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Menjaga keamanan wilayah negara kita dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Yang B, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Apalagi ini sekolah-sekolah yang sudah ikut dalam program sekolah adiwiyata. Ini sangat penting, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. C, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang D, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Nah, ini yang D adalah sesuai dengan kompetensi kita atau kalian yang masih pelajar dan kita yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi kalian harus rajin belajar, tidak hanya untuk membekali kita di tapi juga untuk menguasai ilmu pengetahuan demi diabdikan kepada negara. Abdikan itu berarti akan kepada negara. Nah, ini cinta tanah air. Kemudian yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain: A, menghormati antar sesama manusia. Yang B, tidak membeda-bedakan manusia. Yang C, menjalin persahabatan antara suku bangsa. Yang D, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. Yang E, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, yang E, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Nah, ini membina persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang A, berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja, atau mungkin juga dengan pikiran. B, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI. Nah, tadi dengan pikiran ya, jadi tenaga dan bekerja, tapi juga dengan pemikiran. C, berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Dan D, berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Jadi intinya, kita bisa berkorban dalam bentuk tenaga atau dengan bekerja dalam bentuk pemikiran, kemudian juga dalam bentuk harta kekayaan. Nah, kita bisa dalam hal seperti itu. Kemudian yang keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI.
globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya sebagai berikut. Nah, era globalisasi adalah era di mana dunia seperti kecil, artinya kita bisa melihat dunia saat ini juga, atau negara-negara lain, atau dunia atau peristiwa yang ada di dunia ini saat ini juga, artinya tidak ada lagi penghalang itu jarak ataupun wilayah dan lain-lainnya. Jadi globalisasi itu secara global, secara menyeluruh bisa dilihat perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta yang lainnya. Nah, sekarang sudah zamannya era globalisasi. Jadi kita bisa melihat peristiwa yang ada di belahan dunia lain yang terjadi hari ini juga atau saat ini juga. Tentunya dengan teknologi dan komunikasi serta informasi. Diulangi lagi, untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan SDM. SDM itu sumber daya manusia, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Yang B, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif atau bersaing dalam berbagai sektor kehidupan. Yang C, kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional. Regional itu kewilayahan. Kemudian yang D, kesiapan perekonomian rakyat. Dan yang E, di bidang pertahanan negara. Kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional, baik itu fisik atau non-fisik, baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Nah, ini sekarang ancaman itu sudah tidak lagi bersifat konvensional tradisional dengan penjajahan, sekarang sudah multidimensional, bisa fisik, bisa non fisik. Itu fisik itu penjajahan, ada langsung menyerang, tapi kalau non fisik misalnya dengan menjajah budaya, ekonomi, dan seterusnya. Yang kelima, sikap dan perilaku menjaga kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI. Yang A, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi menjaga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Yang C, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan. Bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Nah, ini lagi-lagi kita harus bisa menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, karena di Indonesia memang ini adalah beraneka ragam, dan ini akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan akan menjadi kebanggaan, di mana perbedaan ini menjadi satu kekayaan bangsa. Kemudian yang D, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia dengan Sumpah Pemuda. Kemudian kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kesamaan dan kebersamaan.
kesamaannya kita memiliki bangsa dengan memiliki bahasa dan tanah air yang sama. Kebersamaannya kita sama-sama melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang E, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Dan yang F, menaati peraturan. Melalui peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan. Taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan berlaku baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik tua maupun muda, baik yang kaya maupun yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi peraturan itu berlaku untuk semua komponen bangsa, tidak pandang golongan apapun. Ini peraturan ataupun perundang-undangan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik teman-teman dan para siswa, kesimpulan dalam pembahasan ini adalah yang pertama, permasalahan bangsa ke depan makin kompleks, baik dari ideologi, sosial, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Bangsa ini masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tangan yang makin besar menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu, bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain di dunia. Kemudian yang kedua, salah satu cara kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia, yaitu dengan turut serta atau terlibat pada kejadian-kejadian atau pada kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap berikut. Yang A, menumbuhkan cinta tanah air. Yang B, membina persatuan dan kesatuan bangsa. Yang C, selalu rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang D, mengembangkan pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Yang E, membina sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikianlah teman-teman pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan bagi para siswa semuanya. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, like, dan komen selalu ditunggu ya. Dan yang sudah, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.